Tuhan bersamamu. Inilah Injil suci menurut Lukas. Ketika Yesus mengajar orang banyak, salah seorang dari orang banyak itu berkata kepadanya, "Guru, katakanlah kepada saudaraku, supaya ia berbagi warisan dengan aku." Tetapi Yesus berkata kepadanya, "Saudara, siapakah yang telah mengangkat aku menjadi hakim atau penengah bagimu?" Kata Yesus lagi kepada orang banyak itu, "Berjaga-jagalah dan waspadalah terhadap segala ketamakan. Sebab walaupun seorang berlimpah-limpah hartanya, hidupnya tidaklah tergantung pada kekayaan itu." Kemudian Yesus menyampaikan kepada mereka perumpamaan berikut. Ada seorang kaya. Tanahnya berlimpah-limpah hasilnya. Ia bertanya dalam hatinya, "Apakah yang harus aku lakukan, sebab aku tidak mempunyai tempat untuk menyimpan segala hasil tanahku?" Lalu katanya, "Inilah yang akan aku lakukan. Aku akan merombak lumbung-lumbungku, lalu mendirikan yang lebih besar. Dan aku akan menyimpan di dalamnya semua gandum dan barang-barangku. Sesudah itu aku akan berkata kepada jiwaku, 'Jiwaku, engkau memiliki banyak barang tertimbun untuk bertahun-tahun lamanya. Beristirahatlah, makanlah, minumlah, dan bersenang-senanglah.' Tetapi Allah bersabda kepadanya, 'Hai engkau orang bodoh, pada malam ini juga jiwamu akan diambil darimu. Dan bagi siapakah nanti apa yang telah engkau sediakan itu?' Demikianlah jadinya orang yang mengumpulkan harta bagi dirinya sendiri, ia tidak kaya di hadapan Allah." Demikianlah sabda Tuhan. Anak-anak dan Bapak Ibu, selamat sore. Anak-anak ini luar biasa. Yang pertama tentu terima kasih kepada orang tua yang merelakan anak-anaknya menjadi putra-putri altar, mendaftar, mengantar waktu latihan, dan hari ini rekoleksi sepanjang hari, lalu sore ini pelantikan. Untuk acara ini anak-anak sebenarnya biayanya mandiri, jualan makanan. Dan seandainya memenuhi target, besok Minggu, ini Sabtu berarti besok, rencananya rekreasi bersama. Tetapi karena penjualannya tidak memenuhi target, orang tua nggak pada beli ketika anak-anak jualan, rekreasinya dibatalkan. Saya ketawa dalam hati, tetapi juga sedih. Seandainya rekreasinya tidak dibatalkan, sebenarnya saya mau telepon orang kaya yang murah hati, saya minta membiayai kalian. Tetapi karena sudah dibatalkan, ya saya iakan aja.
Karena anak-anak tahu pasti paroki sedang kesulitan dana baru membeli tanah dan akan membeli tanah lagi. Pengelolaan harta gereja, entah harta gereja biasa ataupun harta benda gereja luar biasa, itu punya tujuan untuk keperluan ibadat ilahi, untuk pelayanan karitatif, dan untuk kesejahteraan pelayan, terutama para klerus. Itulah pengelolaan harta benda gereja, entah pengelolaan yang biasa di paroki atau keuskupan, pun pelayanan harta benda gereja yang luar biasa, yang harus ditangani juga secara luar biasa. Anak-anak dan Bapak Ibu, saudara-saudari yang terkasih, secara khusus pada sore hari ini kita semua meminta, teristimewa anak-anak kita, supaya menjadi orang yang kaya, tetapi tidak merana seperti dalam Injil. Kalau kita baca dari awal hingga akhir dalam perumpamaan, dalam pengajaran Yesus tadi, akan terasa betapa kosongnya kehidupan orang kaya dalam perumpamaan tadi. Orang kaya tadi tidak mempunyai teman bicara. Ia hanya berbicara dengan dirinya sendiri. Ia bahkan tidak meminta keringanan dari Allah yang berfirman kepadanya bahwa malam ini juga jiwanya akan diambil. Mungkin orang itu tidak lagi dapat mendengar peringatan dari Allah. Bahkan harta miliknya yang menjadi berkat dari surga tidak bisa menjadi barang yang berguna bagi dirinya. Tanah, panenan, lumbung, barang-barang yang ia miliki hanyalah dijadikan objek belaka. Semuanya itu dibawakan kepada gagasan, ditumpuk, disimpan, ditumpuk, disimpan. Tidak pernah diupayakan untuk digunakan bagi kepentingan sesamanya pun kepentingan keluarganya. Maka makin terasa tidak ada gunanya lagi. Kita bernalar, orang kaya tadi tidak tahu bagaimana mengisi kesepian hidupnya. Ia justru makin mengurung dirinya dengan membangun lumbung yang makin luas, dan akhirnya malah menguburkannya hidup-hidup. Orang kaya tadi bahkan tak sempat menjadi kawan bagi dirinya sendiri. Ia asing dengan dirinya sendiri. Dia tidak mendengarkan yang sayup-sayup masih ada dalam nalarnya, yaitu mengamalkan harta kekayaannya. Kita dapat tahu tadi, karena ini nanti dikatakan Allah dalam ayat 20, untuk siapakah semuanya ini nanti. Suara hatinya sedemikian tertimbun kekayaannya sendiri. Orang kaya itu sebetulnya ingin berdamai dengan dirinya sendiri dulu, ingin menikmati hartanya, ingin istirahat, ingin bersenang-senang, tetapi yang diperoleh hanyalah kesepian. Dalam kesadaran semua agama, harta adalah berkat ilahi yang mesti dikembangkan bagai talenta, tidak disimpan dan dipendam. Yang mempunyai bisa makin menikmati dengan mengajak orang banyak. Ini penalaran yang cerdas, penalaran yang bodoh, penalaran yang pintar. Kebodohan mulai ketika ada kemalasan, disitulah mulai ada ketamakan. Sikap tamak dan tak berbuat apa-apa kecuali memiliki dan memiliki. Tetapi gaya hidup itu nanti akan membuat orang yang bersangkutan tidak berarti apa-apa. Pengajaran Tuhan tadi ditutup dengan pernyataan, demikianlah jadinya dengan orang yang mengumpulkan harta bagi dirinya sendiri,
kalau ia tidak kaya di hadapan Allah. Ajaran yang mau disampaikan Tuhan adalah jadilah kaya di hadapan Allah. Umat Allah yang terkasih dan anak-anak yang terkasih, awal mula perpecahan dalam persahabatan, dalam keluarga, kerontokan hidup atau bubarnya hidup keluarga seringkali dimulai dengan ketamakan. Sebaliknya, bila orang pandai-pandai membuat harta sebagai bagian hidup, dapat mengembangkan kemanusiaan, maka harta membuat orang lepas, bebas dari kecenderungan untuk tamak, malah bisa menjadi jalan menjadi kaya di hadapan Allah, memperlakukan anak-anak, pasangan hidup orang lain bukan sebagai barang milik, juga akan memecahkan isolasi diri, tentu dengan segala konsekuensinya, termasuk ikut berbagi penderitaan dan ikut menanggung kesusahan. Anak-anak yang terkasih, saudara-saudari yang terkasih, mari kita menjadi orang yang kaya, tetapi jauh dari sikap merana, karena kita melayani, karena kita mau berbagi. Dengan demikian kita akan kaya di hadapan Allah dan sesama kita. Kita berdiri, kita perbaharui iman kita.